saya belum begitu mengenal Kiai ATP kali, masih muda. Yang saya kenal baik ya almarhum Kiai Ali Maksum yang saya tahu benar. Jadi ya saya sudah kenal tapi nggak begitu dekat karena jarak antara santri dengan Gus itu cukup jauh, kita menghormati apalagi dengan Kiai. Dan saya lihat Kiai Ali Maksum waktu itu mobilnya VW yang butut ya, VW yang butut yang itu. Hidupannya juga seperti itu. Apa yang ditinggali Kiai Ali Maksum dengan yang ditinggali oleh Kiai Tablik Ali juga nggak jauh berbeda. Kalau kadang-kadang saya dulu kebanyakan itu datang tidak pakai kursi, pakai karpet itu saja, duduk bersila kayak pesantren yang lain. Dan itu memang bagian dari khas hidup ponak Kiai seperti itu ya. Jadi walaupun santrinya banyak tapi rumahnya ya mungkin rumah saya lebih baik daripada Kiai ini ya, karena bisa berjabat dulu Kiai. Sekarang juga punya rumah baik, saya jadi malu gitu karena memang itu tidak sesuai dengan hidup di ponak ya. Jadi waktu itu makan pun ya kita makan di dalam, makan di dalam artinya kos di Kiai ya, karena bapak saya perintah ibadahnya sambil ikut menghidupi pesantren. Jadi ya sekarang pun saya lihat mobilnya Pak Adapi juga ya paling kijang gitu, nggak ada yang lebih baik dari itu ya. Istrinya juga adik-adiknya juga hidupnya kayak gitu, nggak lebih bagus. Tapi kalau pesantrennya memang hebat, tingkat asramanya, tapi itu kan pesantren asrama. Dan juga kalau misalnya NU mengadakan acara di sana 2011 Pleno itu juga kita nggak bayar ya, disediakan semua, hanya paling kita hanya datang dengan bawa konsumsi. Kalau tempat tidurnya ya kita nggak bayar ya. Sasram dikosongkan kita masuk karena memang ya itulah kebiasaan dari jamaah nantinya seperti itu ya. Dan kita memang benar-benar orang macam saya ini berhutang budi kepada pesantren. Jadi ya memang apa ya, kita bisa dibesarkan pesantren. Jadi bisa pesantren, dan saya tahu bahwa kehidupan kiai itu bukan kiai tiap kali, memang ya hidupnya untuk pesantren. Kalau dia beli tanah, saya yakin juga untuk pesantren, bukan untuk bermewah diri, karena rumahnya kayak begitu di mana-mana seperti itulah yang saya lihat. Seperti kehidupan bahasa seperti itu ya. Kalau yang apa namanya biasanya itu ya Pak Desa juga pesantren, santri, kiai juga kalau punya uang itu ya memang beli tanah lah kira-kira itu. Yang tinjau tanah sebelahnya. Kalau belum mendapat dia beli tanah di tempat lain, nanti dijual situ. Kalau tadi saya nggak tahu, tapi itulah yang kebiasaan begitu. Kalau saya dengar ceritanya kan begitu. Itu juga dijelaskan ada Bu Megawati datang. Itu Bu Megawati datang waktu penyiaran kamus, ingat saya. Kemarin saya lupa, tapi begitu ada bicara begitu, saya itu Bu Mega datang dan Menteri Agama datang. Saya tadi Gunawan yang baik, saya kira saya di Gunawan, makanya yang datang memang itu banyak. Alus malum ini hampir datang semua. Itulah memang nilai strategis yang kita ambil ketika kita membeli kamus. Itu ada sesuatu yang memang lain dari yang lain, dan manfaatnya, impactnya bagi saya di dinas itu besar sekali. Waktu itu di tengah tidak jauh dari bom Bali 1, bom Marriott, itu kehadiran kami di pesantren itu terasa memberikan keyakinan yang besar untuk bisa menghadapi apa yang terjadi. Dan simpati ya, berarti kan saya bersimpati dari pesantren seluruh Jawa, kira-kira gitu lah. Dan pesantren satu dan pesantren lain itu mesti terkait, karena saya ngajinya bukan mengikuti rapat, di tempatnya saya ngaji juga, melanjutkan itu sebelumnya. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih penjelasan yang ringkas tapi bisa memberi informasi yang sangat berarti.
kembali kepada izin kami saksi ke Bu Dina ya. Tadi Pak Kiai bisa menjelaskan kalau putri beliau ada dua, Mbak dan Mbak Dina ya. Nah, Dina dan Tia. Dina dan Tia. Jangan lupa tanya begini, apakah saksi bisa menjelaskan kapan terdakwa ini menikah dengan adik Mbak ya, Mbak Tia ya? Tia menikah dengan Anas itu tahun 1999. 99. Iya. Boleh dijelaskan waktu itu pernikahannya dilangsungkan di mana? Akad nikah memang di rumah karena tradisi kami dan nilai kesakralannya kan beda di pesantren ya. Kemudian resepsi di Sheraton. Sheraton. Iya. Nah, waktu resepsi itu, mohon maaf Mas, yang membiayai proses semua itu siapa? Bapak. Pak Kiai ya? Iya. Oke. Izin ke Pak Kiai. Benar Pak Kiai kata saksi tadi bahwa yang biayai semuanya Pak Kiai. Iya betul. Betul ya? Betul. Oke. Nah, selain pernah memberi mobil kepada terdakwa, apakah saksi pernah membantu kebutuhan atau keuangan terdakwa, misalnya untuk beli apa atau untuk kebutuhan apa gitu? Enggak pernah ya. Tidak pernah ya? Paling-paling kalau cucunya datang banyak itu ya bagi duit buat cucu itu. Izin saksi. Terdakwa ini pernah nggak memberi perhatian kepada kiai, pada saksi atau pesantren, misalnya uang lebaran atau apa gitu? Yang jelas itu kalau pesantren ada acara, dia kadang-kadang yang nyatakan bicaranya dari Jakarta sini. Oh, pembicaranya. Ya. Kalau untuk urusan pembiayaan pernah nggak perhatian, misalnya ngasih 5 juta, 10 juta gitu? Nah kalau 10 juta kayaknya ya sedikit sih, nggak apa-apa. Pernah nggak kayak gitu? Ya kalau cuma 10 juta apa itu kalau lebaran ya mesti toh. Oh iya. Ya, untuk saksi Bu Dina ya, terkait masalah program apa tadi, ikut wisata di Eropa tadi ya, itu tour khusus 3 keluarga atau tour umum banyak pesertanya? Umum. Umum. Kira-kira ada berapa peserta waktu tour ke sana? Enggak tahu saya. Ya, misalnya ada Banyak. 50 keluarga atau 10 Satu bis. satu bis ya? Ya. Jadi bukan eksklusif untuk Enggak. enggak ya? Oke. Izin majelis dilanjutkan rekan kami. Ya, silakan. Saya lanjutkan sedikit aja majelis. Untuk Mbak, tadi kalau kolega saya bertanya kepada Pak Atabik mengenai dakwaan yang mengenai pembelian rumah. Sekarang mengenai ada juga nih di dalam dakwaan mengatakan pembelian rumah itu menggunakan tanah itu menggunakan nama Mbak Dina. Iya. Apakah ada, Saudara? Ada. Saudara terdakwa menggunakan nama Mbak? Oh, enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Dari Bapak ke saya. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena di sini ada dikatakan menggunakan nama Mbak Dina. Gitu. Saya sempat tanya juga ke penyidik ketika itu, kenapa saya dikaitkan dengan Anas. Saya Ya. kaitannya dengan Bapak. Nggak pernah ya? Nggak pernah.
Nah, di sini terkait dengan yang pada tanggal 29 Februari 2012 yang dari Ibu Palupi. Nggak benar. Enggak ya? Iya. Jadi itu betul-betul Bapak yang beli Iya, pada saat itu yang Bapak sakit itu. iya. Saya mau tanya satu hal lagi mengenai kebiasaan Bapak menukar dolar itu loh, Mbak. Mbak sebagai anaknya apakah benar-benar tidak tahu? Saya tidak tahu ketika transaksi dengan dolar. Ya, ini saya kebiasaannya. Ya, kalau pas pembelian tanah itu saya tidak tahu. Tapi saya tahu kalau Bapak punya dolar. Ketika itu tahun sekitar 97, itu Bapak bisa mengupgrade mesin-mesinnya. Jadi dari mesin kecil ke mesin percetakan itu. mesin percetakan ke yang lebih besar, kemudian beragam, ada jahit yang semula manual menjadi mesin, jilid yang semua manual menjadi mesin. Itu saat itu karena ada inflasi ya, jadi Yang dolar tahun dari 98 97 ya itu saya tahu Bapak ada dolar itu ketika Bapak upgrade mesin itu. Tapi kebiasaan menggunakan dolar itu kayak tadi, kalau saya bertanya kayak tadi Mbak juga cerita bahwasanya Bapak ngajak pergi itu Bapak yang biayain. Iya. Nah itu apakah juga Bapak itu orang yang terbiasa menggunakan dolar juga? Bapak tidak terbiasa belanja. Oh tidak terbiasa belanja? Iya. Tapi kalau ngasih-ngasih gitu? Enggak. Enggak juga? Iya. Gimana Pak? Oh kalau ngasih-ngasih rupiah saja. Itu sebenarnya motivasi Bapak, Pak Tabib, motivasi Bapak menukarkan ke dolar itu apakah ada tujuannya selain tadi kan supaya jangan terkena inflasi ya Pak? Iya. Apakah ada tujuan juga untuk mengecilkan wujudnya dari besar menjadi lebih sedikit? Itu juga. Itu juga ya Pak? Karena Bapak menyimpannya secara manual di rumah ya? Iya. Secara cukup. Mungkin berarti satu lagi ke Pak Kiai, satu kali lagi. Silakan. Saksi ya ke Pak Kiai bahwa saat ini tanah yang Pak Kiai beli kan disita oleh pihak KPK. Iya. Terkait penyitaan itu, apakah pada kesempatan persidangan ini ada hal yang hendak Kiai sampaikan, saksi sampaikan kepada majelis hakim? Ya ada ya, dengan harapan bisa diangkat sih. Saya itu segera mungkin karena saya khawatir dengan santri-santri yang melihat tanahnya, rumahnya ada tulisannya sitaan itu nggak enak. Apa itu namanya? Ya hubungan psikologis ya enak. Ya itu aja. Cukup, tak ada yang perlu disampaikan lagi. Ya. Masih ada yang mau disampaikan lagi oleh saksi kepada di persidangan ini? Saya kira ya cukup itu saja. Izin majelis dari PH sudah cukup. Hari terdakwa, apakah ada yang mau ditanyakan kepada saksi? Kami persilakan. Izin yang mulia, saya tidak menyampaikan pertanyaan, hanya tanggapan yang mulia. Ini soal tanah-tanah di Jogja itu jelas bukan punya saya, bukan aset saya, tidak dibeli dari uang dari saya. Apakah itu dolar, rupiah, tanah, atau emas, tetapi karena ini terkait dengan kasus saya, kemudian dianggap bermasalah, kemudian disita. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau boleh dikatakan karena punya menantu Anas, kemudian tanah yang mau didedikasikan untuk pengembangan pesantren kemudian
kemudian dianggap bermasalah, kemudian disita gitu. Jadi mudah-mudahan ini segera tuntas, apalagi dikaitkan dengan, kalau dakwaan itu dikaitkan uang itu berasal dari sisa dana Kongres di Bandung 1,3 juta US dollar, kemudian ada 700 juta dan lain-lain yang keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa tidak seperti itu. Dan mohon juga terkait dengan itu sekalian, karena terkait dengan beberapa saksi yang lain yang akan dihadirkan, semoga bisa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang mulia. Hanya itu yang mulia, terima kasih. Baik, dari penuntut umum mungkin ada barang bukti yang mau diperlihatkan. Izin satu pertanyaan mulia. Ya, silakan pada Ibu Dina. Ibu Dina tadi kan mengatakan tidak tahu masalah pembayaran ya dari setiap pembelian itu ya. Pembayaran yang tanah pakai dolar ini? Yang pakai dolar itu tidak tahu. Tidak tahu. Kalau yang 600 juta yang dari Palupi tahu. Ya, tahu karena Bapak menyerahkan ke saya uangnya. Uang untuk- cash yang cash. sebenarnya. Ya, uang Enggak cash. pakai transfer maksudnya gitu. Enggak. Baik, terima kasih Nun Sewu. Untuk pertama Pak Yanto dulu. Bapak Kiai dulu, Pak Kiai tadi. Pak Nun Sewu tadi kan ada pertanyaan kalau terdakwa Pak Anas pernah ada memberikan uang kepada mertua ya, selaku orang tua ya. Itu pernah nggak kira-kira Pak Anas setelah beliau menjabat menjadi anggota DPR RI juga memberikan bantuan uang kepada Bapak selaku mertua yang juga orang tua? Kalau lebaran saja itu ya kasih 5 juta, 10 juta kata-kata. Nah, tapi saya juga ngasih ke cucu saya gantian. Jadi Setelah Pak Anas menjadi ketua umum, ada juga beliau ada ngasih untuk enggak ngasih, nggak ngasih sama sekali. enggak ngasih. Mungkin ya bulan Juni, Juli, Agustus Enggak tahun 2010, 2011. enggak ngasih, enggak ngasih. Kadang-kali ya malah yang ngasih itu alumni Ya. Alumni. Oke. Satu hal lagi, Bapak kan juga punya banyak menantu, ada punya menantu nih. Menantu ya. Pak Anas kan salah satu menantunya Bapak Kiai. Apakah Pak Anas ini termasuk menantu yang paling berhasil karirnya di bidangnya gitu, di bidang politik gitu? Ya. Saya saya sudah lama nggak dikung di dunia politik. Bukan, ini terkait menantu Bapak. Ini kan beliau kan menantu Bapak. Iya. Secara nasional kan beliau ini kan politisi juga anggota DPR. Iya. kira-kira pertanyaannya kemana arahnya? Ya Pak, ini kan berkaitan dengan kewajiban dan hubungan kepribadian beliau juga masalah Yang dakwaan aja. Oke deh. Pak Yanto satu pertanyaan saja. Pak Yanto kan seperti Pak Mahfud Suroso nih. Iya betul. Iya betul. Seingat Bapak, kira-kira pernah nggak dulu mengantarkan Pak Mahfud Suroso ke Polres di Bandung? Waktu itu saya cuma ngantar sampai di Bandung aja, di hotel. Di hotel mana Bapak waktu itu?
Di Bandung waktu itu, waktu lupa saya lupa. Lupa, tapi waktu itu masih ingat bulannya kapan, tahunnya? 2010. 2010 ya. Iya. Kembali lagi ke soal uang, kira-kira Pak Mahfud Suroso pernah nggak memberikan Bapak suatu tugas atau kerjaan nganterin uang yang Bapak tuh benar tahu kalau itu isinya uang? Nganterin uang kemana? Ke siapa saja? Kalau nganterin uang yang kemana saja, ke Bu itu, ke Alam Elok. Berapa itu? Ke Alam Elok 8 nomor 17. Berapa uangnya? Cuman nggak jelas, nggak nilainya berapa nggak tahu. Banyak atau dikit? Ya lumayan banyak juga. Banyak juga. Rumah siapa waktu itu? Ya, Rumah siapa itu? rumah di Alam Elok Pondok Indah. Itu alamatnya, rumahnya siapa? Rumah Bu. Cuman nggak ingat rumahnya sama siapa, tapi kita alamatnya tahu persis. Oh gitu. Iya. Terima kasih. Baik, silakan untuk barang bukti diperlihatkan baik kepada saksi dan terdakwa. Izin majelis untuk saksi Yanto, izin kami masih mau mendalami beliau, mengingat yang 3 ini sudah letih dan beliau Pak Kiai sakit, tidak bukan. Iya, masih ada barang bukti mungkin. Iya. Kalau gitu kita selesaikan dulu kalau gitu. Ya. Usul barang bukti untuk yang 3 saksi majelis. Ya, boleh, Iya. silakan. Iya. Silakan untuk saksi yang mana aja? Kalau Bapak Atawi saya kira nggak usah dulu. Yang Janto Pak Asad. Ya, 3 langsung sekaligus. Ya, silakan. Kalau Pak Kiai nggak mungkin. Nanti kesana aja dilihat. Nggak bisa ditarik nggak? Kursi rodanya minta ditolong. Baik, barang bukti ditujukan kepada Pak saksi Pak tadi. Yang pertama nomor 795, mencoba Pak Ali, buku tanah milik SHM 6251, alamat Kecamatan Duren Sawit. Atas nama Bayu Rahmat Biseso, di dalamnya ada akta jual beli nomor 37 tahun 2011 atas nama pihak pertama Tuan Bayu Rahmat Biseso, pihak kedua Tuan Anas Maningrum yang dicoret kemudian menjadi Tuan Atabik Ali. Apakah Pak Kiai pernah melihat buku tanah dan akta jual beli ini? Halaman belakangnya ini betul tanda tangan Pak Kiai? Iya. Betul? Iya. Dilanjutkan barang bukti nomor 786, sama juga buku tanah, sertifikat hak milik nomor 541 Desa Mantri Jeron dengan luas 7.670 meter persegi atas nama Lala Eti Mulyaningsi. Kemudian di dalamnya ada fotokopi akta jual beli yang dibuat oleh Muhammad Yusuf
antara pihak ke-1 Nona Eti Mulyaningsih dan pihak kedua Tuan Dr. Andes Al-Tabib. Iya. Betul? Iya. Ya. Yang mengenai ini belum melihat ya. Selanjutnya barang bukti nomor 787 sertifikat hak milik nomor 542 Desa Mati Jeron dengan luas tanah kurang lebih 200 meter persegi atas nama Nona Eti Mulyaningsih, yang di dalamnya juga terdapat ada fotokopi akta jual beli nomor 26 tahun 2011 antara Nona Eti Mulyaningsih dengan pihak kedua Tuan Dr. Andes Al-Tabib. Apakah saudara mengetahui mengenai tanda tangannya ya? Betul, ini tanda tangan. Selanjutnya SPT pajak tahun 2012 atas nama Dr. Andes Haji Al-Tabib Ali. Apakah saksi mengetahui? Oh, yang ngurus bukan saksi ya. Ada tanda tangan saksi di sini. Tertulis Bantul 31 Desember 2012 Dr. Andes Haji Al-Tabib mengenai ringkasan jumlah peredaran garis miring penerimaan bruto tercatat tertulis Rp196.550.000. Muklas yang tanda tangan ya. Yang A ini kalau tanda tangannya Tanda tangan saya sih. Oh, tanda tangan Bapak ya. Boleh dicek. Fotokopi yang dilegalisir oleh KPU Pratama. Nah, ini tanda. Oh, ya kita lihat tanda tangannya ini maksudnya. Kira-kira Bapak mengenalinya? Tidak. Iya, iya. Oh iya, betul. Ya, baik, diakui. Ini sama juga 2011 Pak ya. Iya. Dengan jumlah peredaran atau penerimaan bruto yang dilaporkan Rp196.550.000. Bantul 31 Desember 2011. Ya. Barang bukti nomor 810 tahun 2010. Ya. Dan dalamnya ada lampiran jumlah peredaran penerimaan bruto sama nilainya Rp196.550.000. Bantul 31 Desember 2010. Iya. Tanda tangan dibenarkan. Barang bukti nomor 811 tahun 2009. Yang ini tidak ada terdapat tanda tangan saksi. Apakah saksi pernah mengetahuinya?
Iya kalau yang lulus itu. Baik, jadi hanya saya tahu yang ngurus Muklas. Barang bukti nomor 812 SPT tahun 2008. Sama, di sini tidak ada tanda tangan saksi, hanya tertulis jumlah penghasilan bruto 4.320.000 rupiah. Ada cap PT Kreasi Mandiri. Bukan. Atas nama wajib pajaknya PT Kreasi Mandiri, jenis usaha perdagangan LPG, nama pimpinan Dr. Andes Khairul Fuad. Enggak. Bisa saya Tidak, ya boleh. itu PT memang direncanakan untuk dibikin usaha sama kita, tapi karena kesibukan masing-masing jadi tidak sampai beroperasi. Baik, terima kasih. Ya. Kemudian tahun 2007 sama atas nama PT Kreasi Mandiri, apakah saksi mengenali? Tidak tahu mungkin ya, tadi 2008 aja tidak tahu ya. Ya betul, kita tanyakan ini, kita tanyakan juga ini, gitu. Ya. Tahun 2006 juga sama, atas nama PT Kreasi Mandiri. Dr. Andes Khairul Fuad, tidak tahu. Ya. Pendaftaran wajib pajak PT Kreasi Mandiri 815 sama. Tidak tahu juga. Baik. Selanjutnya ini nomor 8.